Irashaimase, welcome back to Ninjabi 89. Hello guys, welcome back to Ninjabi 89. Untuk hari ini gue bakal bermain game Dynasty Warrior 6 ya. Ini merupakan video gameplay di PC yang paling pertama. Gue pakai OBS nih buat rekamnya. Kayaknya udah setahun lebih ya gue udah nggak ngerekam buat YouTube ya. Tapi karena sekarang nih ya, sebagai info, aku udah di Jepang. Nih. Gue ngambil program Tokutei Gino ya. Sekarang sih kerja, tapi untungnya karena sekarang Sabtu Minggu gue punya waktu luang, gue mau rekam nih buat buat YouTube lagi lah, mumpung ada waktu senggang. Dan kayaknya gue bakal upload lebih sering deh mulai hari ini ya, semoga ya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung aja bermain game Dynasty Warriors yang satu ini. Oke guys, sebelumnya kita bakal nonton opening screen-nya dulu ya. Udah lama banget aku nggak main DW6 soalnya guys. Let's go, my boy. My boy Zhao Yun. Nostalgianya ngena banget, cuy. Nostalgianya ngena banget. Udah lama banget gak main game ini soalnya. Nah, mumpung gua ada waktu, gua mau rekam dulu nih. Kita lihat nih. Gameplay yang paling pertama. Kita mulai di musuh mode new game aja nggak sih? Oke, seperti biasa kita bakal main dengan Zhao Yun, Zhao Zilong dari dinasti Shu Han. Kita main di difficulty-nya easy, normal, hard, master, chaos. Kita di mode half aja, biar lebih menantang gitu guys. At the end of the 2nd century, the later Han dynasty was approaching its end. It was a time of war, beginning with a popular uprising known as the Yellow Turban Rebellion. It was during this time that one provincial governor came to prominence. His name was Dong Zhuo. Oke guys, jadi untuk pertempuran pertama kita bakal main di Hulao Gate. Dan untuk antagonisnya kita bakal melawan Dong Zhuo. Tapi ya setahu gue ya di Hulao Gate itu bakal ada Lu Bu. Waduh, ini kalau baru-baru main langsung ketemu Lu Bu mati nih. Apalagi gua ini first time nih main pakai hard mode. Tapi gak apa-apa guys, kita coba aja dulu. Mana tahu mati kan ya. Lord Gongsun Zong, you can't start a fight here. Please, let us walk away together. You'll see, Yuan Shao. I'm the one whose name will shine the brightest on the field of battle. Songong kali. Belum pun mulai. Friend, thank you. It's lucky that he had you there by his side. I fear my fellow student has a temper. Liu Bei, Guan Yu, Forgive me. Zhang Fei. My name is Liu Bei. Let us defeat that traitor Dong Zhuo and bring peace back to our land. Untuk saat ini Zhao Yun masih di bawah pimpinan Kung Sun San. Belum Zhao Yun di is Liu my Bei. name. Nanti di pertempuran I hope kedua we meet kayaknya again. baru dia ngejoin Perhaps Liu on the Bei. field of battle. Master Gongsun Zong, what do you know of the man I was speaking to? Liu Bei? He and I were students together. He was always quite gentle, but that's pretty much all he was. Just gentle? No. There's something about him. Baiklah guys, setelah cutscene ini selesai, kita bakal langsung aja bermain sebagai Zhao Yun, Zhao Zilong. Ini yang main ML pasti tahu nih, Zilong. Atau enggak main Honor of King deh, Zilong juga namanya soalnya. Weapon, Dragon Spike, 84. Elemen api, Airwave, True Musou, Concentration. Aku pakai yang ini.
Dan juga untuk kudanya tadi aku barusan pilih yang Blue Comet ya. Elemennya listrik, Grey Thunder jenis namanya. His eyes consider the world and he has a heavenly physique. Awalnya gue pikir ini kalau misalnya gue upgrade ya gue bakal dapat yang ini, Severn Leopard ini yang kayak gini. Ini kuda raja nih. Masalahnya setelah gue level up pun dia kudanya masih kayak gini juga. Kalau soal kuda raja ya ini gue flexing dulu deh. Gue udah punya red hair. Gue udah punya Hexmark, dan juga gue udah punya Shadow Runner King. Nah, 3 kuda raja. Tapi untuk yang Chow Yun ini kayaknya gue gak bakal pakai kuda raja deh. Gue pakai kuda biasa aja dulu. Nah, ini targetnya. Target pertama kita harus ngambil Central Watch Post sama Northeast Watch Post dalam waktu 10 menit. Central Watch Post seperti yang bisa kalian lihat ada di tengah. Dan untuk Northeast-nya itu ada di yang bagian yang paling pojok. Untuk Hulao North Gate sama Hulao South Gate ini kita harus buka dalam waktu 15 menit. Tenang aja, ntar kita bukanya itu pakai alat kok. Dan target ketiga sekaligus target yang paling susah. Kalahkan Lipu. Lipu itu basically orang paling kuat di DW. Karakter paling kuat di DW. Dapetinnya paling susah. Tapi kalau udah dapetin ya, lu mau menang gampang gitu. Baiklah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita akan mulai bermain game yang satu ini. Nostalgia. Ngena banget tuh. Let's go. Setidaknya untuk basicnya aku masih ingat lah cara nyerang, cara jalan. Oke, ini ada Li Jie. Nah, jadi yang bulat-bulat biru itu temen. Kalau yang tanda panah hijau itu kitanya. Nah, kalau misalnya ada bulat-bulat merah itu lawan. Perlu diingat nih. Nah, kayak yang ini nih. Nah, kita udah ketemu Wei Shu. Ini enemy officer-nya nih. Nah, sekali hajar langsung mati. Nah, kita juga bisa turun dari kuda kok. Nah, terus kalau misalnya kita lari, kita tekan ini power attack. Power attack sih untuk yang dash ya, dash power attack ya, itu berbeda masing-masing karakternya. Tapi cara aktifnya sama kok. Tinggal lari terus tekan tombol buat aktifkan power attack. Kalau di PC gue ya, untuk power attacknya gue tekan K. Nah, untuk basic attack kayak gini gue tekan J. Nah, kebetulan musuh bar gue juga udah full. Ntar gue tunjukin deh musuhnya kayak gimana. Nah, ini ada musuh nih di sini. Mau pakai musuh. Untuk di atas kuda sih musuhnya simple ya. Ntar di darat deh pas udah gak di atas kuda lagi. Itu baru true musuh. Kalau di PC gue ya untuk musuh sih tekan Z. Lihat nih ya. Gue coba mau tes pakai musuh full buat buka pintu ini. Jadi sekiranya musuh ini serangan paling kuat lah ya. Gerakannya juga yang beda sendiri. Kalau misalnya lagi terdesak, pakai musuh itu serangan paling efektif. You're doing great. I will try to live up to your example. This space belongs to us now. Oh wait. Balik dulu. Gue harus bantuin yang lain juga. Nah, ini mereka lagi lawan siapa tuh? Wosu. Oke. Karena gue udah kalahin Wosu, sekarang gue pergi bantuin yang barisan depan dulu.
Tadi target pertama kita harus ngambil Central Watch Post kan ya? Nah, Central Watch Post tuh yang di sini. Watch Post itu tempat buat para pemanah. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil tempat ini, kita harus bunuh semua pemanah sampai total 15 pemanah deh. Nah, tuh gampang kan? Nah, kalau yang gede kayak yang di depan ini namanya fort atau benteng. East Fort ya. Untuk di yang Pulau Gate ini sih kita nggak disuruh ngambil fort sih, tapi ntar di pertempuran yang lain mungkin ada ya. Untuk sekarang kita fokus ngambil fort yang ini dulu, meskipun nggak ditarget tapi ambil aja deh. Karena kalau misalnya kita terdesak, di sini ada makanan tuh yang bisa kita ambil buat nge-heal. Nah, Zhang Liao, baiklah, pakai musuh. Oh iya, kalian lihat gak yang di dekat bar ini, health bar gua, ada kayak semacam buku ya, atau angpau deh sebutnya. Nah ini nanti deh, ntar aja baru kita ini. Ada musuh di depan soalnya. Nah, dapat satu lagi nih, spesial. Nah, untuk aktifkan special attack gampang banget nih. Special attack untuk masing-masing orang itu berbeda-beda. Kita ke personalnya. Nah, untuk spesialnya si Chow Yun ini True Speed, Rush, Leader's Aura, Stamina, sama Overall. Jadi, kalau misalnya kita turun dulu. Kita kalau misalnya aktifkan spesial, nah, kita bisa aktifkan Dash Attack. Seperti yang gue bilang tadi, tergantung karakternya ya. Jadi kalau misalnya kalian dapat, misalnya pakai Guan Yu atau pakai Tian Wei, ya, mereka udah bukan True Speed lagi. Mereka itu udah yang tipe Strength kekuatannya. Kalau tipe Strength beda lagi. Tipe Arrow beda. Ada yang Fire, serangan api, sama ada serangan batu. We cannot save the Han if we shirk from this duty. Loyal people of the Han, let us fight. Sebetulnya kita nggak usah pencet-pencet serang terus, nggak apa-apa sih. Karena kuda kita juga bisa nyerang. Nah, tabrakin aja gitu. Tabrak lari. Jadi kita pakai kuda, kita tabrakin aja. Gampang, simple banget ini gameplaynya. Tabrakin lagi. Nah, cuman kalau kayak yang officer, nggak semuanya kita tabrak mati gitu. Jadi ya terpaksa kita hadapin juga. Anjir, gua dipanah dong. Mati nggak lo? Pencet. Nah, kalau kalian mau loncat pakai kuda kayak gini, jangan salah mencet. Karena kalau misalnya kalian salah mencet, ntar jadinya turun. Nah kalau ini, kita pencet yang, aku sih pencet spasi ya untuk loncat ya. Dan juga ini spasi juga buat manjat kuda ataupun manjat tangga. Nah kalau misalnya mau mencet yang buat loncat kuda itu kita tinggal pencet yang buat ini. Kalau di darat kita ngeguling. Nah kalau di PC ku ya aku pencet O buat ngeguling, dan kalau misalnya kita di atas kuda, tombol ngeguling ini ntar jadi loncat. Kalau misalnya gua tekan spasi, turun. Nah, itu bedanya. Jadi jangan salah mencet. Kalau salah mencet, ntar bukan kuda kalian yang loncat, malah kalian yang turun dari kuda. Nah ini nih, kita manjat tangga. Dilempar batu dong dari atas, kurang asem. Manjat lagi, naik lagi. Nah, di atas tangga pun kita bisa nangkis loh. Oh iya, gue belum kasih tahu caranya nangkis ya. Loh? Aku belum ngasih tahu caranya nangkis loh.
Ada kaki naik. The legend. Legend. Look at that! It's It's Lupu! Aduh. Baiklah guys, kita harus melawan Lupu. What? None can hold their own against Lu Bu? Then forget about him. Lupu di bawah There are situ other kayaknya. places to enter. Serah dah. Gua hancurin yang ini dulu. Setelah itu ntar baru gua lawan Lupu. Jirat. I feel my strength seeping away. Woi mama, Lupu. It's no longer. Another Oke. has fallen to my spear! Untuk tangkis kita tinggal pencet shift aja. Nah gampang kan? Another has fallen to my spear! Nah, kalau kita pencet tangkis terus kita serang, bahaya nih, bahaya. Pakai musuh dulu. Fokus dulu, fokus. Ini Lupu soalnya. Before me, Cakep dah lo. have courage. How can this be? Lupu di Pulau Gate ya, itu bahaya banget. Damage-nya itu bener-bener sakit. Kalau misalnya udah disiapi sih udah aman sih, meskipun masih bahaya juga. Kalau kalian nggak hati-hati ya. Woe remains. Cuman kalau di yang Pulau Gate itu Lupunya bener-bener bahaya. Beberapa kali hit aja kalian udah mokat deh. Another has fallen to my spear! Another has fallen to my spear! Nah, kita periksa lagi targetnya. Tadi gerbang udah kita buka dan kita juga udah kalahkan Lupu. Nah, periksa lagi. Nah, semuanya hijau. Kalau misalnya kita berhasil komplit semua targetnya, ntar kita di akhir ya, kita disebutnya itu Three Kingdoms Warrior gitu. Cuman kalau misalnya kita merah semua, nggak berpengaruh banyak sih. Mungkin poin kita aja yang nggak dapat banyak, sama nggak bisa level up ya. Aku kan udah level upnya sampai taraf maksimal tuh, taraf level 50. Jadi kalau misalnya aku nggak ngambil skor sedikit pun itu nggak apa-apa. Cuman kalau kalian yang mulai dari awal banget, kalian harus level up karakter nih. Sebisa mungkin kalian harus komplit semua achievement, sama dapetin sebanyak mungkin poin, kalahkan sebanyak mungkin musuh, biar kalian bisa dapat poin banyak buat level up. Through the gate. Nah kalau pintu kayak gini, ngancurin kayak gini susah. Mending pakai boost, terus kayak gini aja. Tiap officer juga dropnya itu beda-beda tuh. Kalau kayak yang tentara kecil kayak gini, oh mereka dropnya emas ya. Nah kayak gini, untungnya pakai jimat nih, jadi drop mereka itu kalau officer ya emas semua. Kalau nggak pakai jimat nanti mereka dropnya ini bronze. Nah untuk Tong Chuo, dia kan bos nih, officer. Ini kalau gua kalahin, And that is why you are Alright. my officer. Indeed, I must do some great deeds if I am to surpass you in arms. nah gold. My dream is just out of reach. Baiklah guys, Just untuk yang Pulau Gate udah selesai sampai di sini. Well fought, my friends. We have achieved victory. I wield my spear in the name of justice! Ya oke lah guys. Sekiranya begitulah untuk pertempuran Pulau Gate yang kali ini. Sebentar doang memang. Soalnya karena gue cuma mau demonstrasi ya, screen record di PC ya. Gue mau lihat ntar hasilnya dan coba nanti kalian lihat sendiri ya hasil rekaman gue ini. Menurut kalian gimana? Silahkan kasih aja di komentar. Kalau misalnya kalian suka bisa di like. Dan juga kalau misalnya kalian suka-suka banget ya bisa di subscribe ya untuk tayangan berikutnya. Sebisa mungkin gue mau upload lebih sering lagi nih kalau misalnya gue punya waktu yang luang ya. Ini senjata-senjata udah nggak penting sih. Kuda juga, kuda raja udah gue punya, jadi ya skip aja deh. What do you say about it all now, Yuan Shao? It was my White Riders the enemy feared most. It was the White Rider! Zhao Yun,
You fought almost as well as I did out there. I want you around. You've got a big future with me. Right. I'll be due some honors for this fight, that's for certain. This country needs more men like me. Bejir lah, Kong Sun San songong kali cok orangnya. Let us defeat that traitor Dong Zhuo and bring peace back to our land. Master Gong Sun Zan, physical strength will not bring back peace to our land. It is something else. Lord, forgive me. I seek something greater than strength. I find that I must leave your side for a time. What? Where are you going, Zhao Yun? To search for what I seek. I ask that you forgive my breach of duty. And I know where to start. Liu Bei, there is more to that man than meets the eye. Kalau kalian mau tahu ya, pasukan Kong Sun San ini agak sedikit spesial. Mau tahu kenapa? Mereka ini sebut diri mereka White Riders itu karena semua kuda yang mereka tunggangi itu warna putih semua. Nah, kita bakal save di yang ini ya. Aku udah pernah main Musou di hard mode, coba ya. Tapi karena udah lama banget gue nggak main, jadi sekiranya ini yang pertama kali setelah sekian lama. Baiklah, file save. Pertempuran selanjutnya itu bakal di Changpan. Thanks to the efforts of the Pertempurannya ini buat lain waktu aja ya. Untuk sekarang, ya sekiranya begitulah. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye! Take it easy, take it slow.